Ketika kamu menguasai pikiranmu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Satu kalimat pendek, tapi mampu mengubah seluruh hidup seseorang. Kalimat itu bukan berasal dari sembarang orang, tapi dari Napoleon Hill, seorang pemikir hebat yang telah meneliti dan menggali rahasia para miliarder dunia, lalu merangkum semuanya menjadi satu kesimpulan penting. Kunci kesuksesan sejati bukan terletak pada keberuntungan, warisan atau koneksi, tapi pada kemampuan seseorang untuk menguasai pikirannya sendiri. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam apa maksud dari kalimat itu, dan bagaimana jika kamu benar-benar bisa menguasai pikiranmu, maka dunia tak lagi bisa menghentikanmu. Semua pencapaian besar di dunia ini, dari penemuan listrik, pesawat, internet, hingga kesuksesan pribadi dalam bentuk kekayaan dan kebahagiaan, semuanya bermula dari satu hal, pikiran. Tapi tidak cukup hanya berpikir. Pikiran harus dikuasai, bukan dibiarkan liar. Karena jika pikiranmu dikuasai oleh ketakutan, keraguan, dan kebiasaan negatif, maka ia akan menjadi musuh terbesarmu. Namun jika kamu bisa menaklukkannya, menjinakkannya, dan mengarahkannya ke tujuanmu, maka kamu akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada apapun. Orang-orang yang mencapai puncak sukses bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka punya kendali. Kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar mereka miliki, pikirannya sendiri. Napoleon Hill juga menyampaikan bahwa keyakinan adalah elemen mutlak untuk mengaktifkan kekuatan pikiran. Keyakinan bukan hanya perasaan positif. Ia adalah bahan bakar yang mendorong kita untuk bertindak. Bahkan ketika semuanya tampak tidak mungkin, tanpa keyakinan kamu tidak akan mulai. Tanpa keyakinan kamu akan cepat menyerah. Tanpa keyakinan kamu akan kalah bahkan sebelum bertarung. Tapi dengan keyakinan, bahkan langkah pertama yang kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Ingat Thomas Edison? Ia mencoba lebih dari 1000 kali untuk menciptakan lampu pijar. Tapi dia tidak pernah menyebut itu sebagai kegagalan. Dia hanya bilang, "Aku telah menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Apa yang membuat Edison terus melanjutkan eksperimen-eksperimen itu? Keyakinan. Ia telah menguasai pikirannya sendiri untuk percaya bahwa tujuannya mungkin, meski orang lain menganggapnya mustahil. Di dunia nyata kamu akan menghadapi banyak hambatan, kritik, penolakan, kegagalan, bahkan pengkhianatan. Tapi ketika kamu menguasai pikiranmu, kamu tidak melihat hambatan sebagai akhir, tapi sebagai ujian. Hill menekankan bahwa setiap kegagalan menyimpan benih keberhasilan yang setara atau lebih besar. Tapi hanya mereka yang pikirannya terlatih yang bisa melihatnya. Orang lain mungkin menyebutmu gila. Mereka mungkin berkata kamu membuang waktu. Mereka mungkin meninggalkanmu saat kamu mulai membangun impianmu. Tapi orang yang telah menguasai pikirannya tidak memerlukan validasi dari luar. Ia cukup mendengarkan kompas di dalam dirinya. Kamu tidak bisa menghentikan badai, tapi kamu bisa menguasai perasaanmu saat badai datang. Dan itu akan menentukan apakah kamu akan tetap berdiri atau tumbang. Napoleon Hill juga sangat menekankan peran imajinasi dan visualisasi. Visualisasi adalah proses mental yang sangat kuat. Ketika kamu membayangkan dirimu mencapai tujuan, tubuh dan pikiranmu mulai selaras. Ini bukan mistis, ini psikologi. Atlet menggunakan teknik ini sebelum pertandingan. Pebisnis sukses menggunakan teknik ini sebelum mengambil keputusan besar. Mereka membayangkan hasilnya, menyusunnya di kepala, dan mempercayainya seperti sudah terjadi. Ketika kamu melatih pikiranmu untuk melihat keberhasilan setiap hari, otakmu akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Visualisasi bukan sekadar mimpi. Itu adalah pemrograman mental. Kamu tidak bisa berharap hasil luar biasa jika pikiranmu dikuasai oleh kebiasaan buruk. Pikiran yang tak terlatih itu seperti anak kecil, mudah tergoda, mudah marah, mudah menyerah. Menguasai pikiran berarti membangun disiplin mental. Kamu harus mengubah rutinitas harianmu, mulai dari kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri, hingga informasi yang kamu konsumsi. Jika kamu membiarkan pikiranmu dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, drama sosial media, dan rasa iri, maka jangan heran jika hidupmu stagnan. Tapi jika kamu mengisinya dengan kata-kata penuh harapan, visi masa depan, kebiasaan produktif, dan sikap positif, maka lambat laun hidupmu akan berubah. Pikiran yang dikuasai akan menciptakan keputusan yang lebih baik, kebiasaan yang lebih sehat, dan reaksi yang lebih tenang dalam menghadapi tekanan.
Sekarang bayangkan, seperti apa hidupmu jika kamu benar-benar menguasai pikiranmu. Kamu tidak lagi merasa cemas berlebihan. Kamu tidak lagi takut gagal. Kamu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Kamu bisa fokus pada tujuan, bertindak meski lelah, tetap bergerak walau belum terlihat hasil. Kamu akan jadi pribadi yang tenang namun kuat. Diam tapi penuh keyakinan. Tidak banyak bicara tapi selalu melangkah. Saat kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghentikanmu, kecuali dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu bukan lagi penghalang itu. Karena kini kamu sudah jadi penguasa pikiranmu sendiri. Inilah kekuatan sejati yang ingin disampaikan oleh Napoleon Hill. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa pintar kamu, bukan seberapa beruntung kamu, tapi tentang seberapa besar kendali yang kamu miliki terhadap pikiranmu sendiri. Banyak orang mencari cara untuk jadi kaya, tapi mereka lupa bahwa alat paling kuat sudah mereka miliki, yaitu pikiran mereka sendiri. Latih pikiranmu setiap hari. Jaga dari pikiran negatif. Tanamkan afirmasi yang membangun. Dan yang paling penting, percaya bahwa kamu bisa, karena saat kamu percaya, dan pikiranmu bergerak sejalan dengan keyakinanmu, maka tidak akan ada satupun yang bisa menghentikanmu. Bukan dunia, bukan masalah, bukan masa lalu, bukan siapapun.